Hai viewers, welcome back to Hand Milano channel. Nah, jadi kemarin tuh gue sempat scroll komen yang ada di video gue kemarin, dan ternyata gue nemuin ada satu komen menarik dari @derapiparhan498. Itu komennya gini: "Kak, bandingin produknya Hoffman sama Leo dong, makasih Kak." Nah gitu. Nah, kebetulan emang gue agak penasaran sama produknya Hoffman dan Leo itu kayak gimana. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya biar kalian update terus notifikasi kalau gue ada update video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian tahu update-an yang ada di video ini. Oke, subscribe dulu. Nah, langsung aja sekarang gue mau kasih tau produknya itu. Yang pertama dari Leo. Ya, ini Leo dan Hoffman. Ah, mantap. Nah, ini produknya sengaja gue beli karena untuk ngebandingin lebih bagus mana sih antara Hoffman dan Leo. Nah, mungkin kalian yang nonton video ini, kalian mungkin juga lagi bingung nih antara Hoffman atau Leo lebih bagus mana. Dan di video kali ini sengaja gue beli produknya biar seenggaknya gue ngebantu kalian untuk mendapatkan jawaban lebih bagus mana antara Hoffman dan Leo. Oke, yang pertama gue mau bahas dari Hoffman dulu kali ya. Kalau dari packaging, Hoffman ini kayak agak gemuk gitu ya. Terus warnanya juga dia berani pakai warna hijau. Kalau kita bandingin sama Leo ini dia lebih slim. Dia lebih slim dan lebih enak juga digenggam. Jadi kalau ini kan agak, tuh lihat kan. Kalau ini tuh lebih slim dan buat di tempat juga dia nggak makan banyak tempat. Tutupnya ini kalau menurut gue standar, kayak biasa aja. Dia bukanya kayak gini. Tuh, dia buka kayak gini. Bisa dibilang standar kayak produk face wash lainnya. Dan kalau untuk bagian belakangnya, dia sama-sama ada ingredients-nya dan cara pemakaiannya. Ini untuk Hoffman, sini ada nama brandnya di sini dan di belakangnya juga ada ingredients dan cara pemakaiannya. Dan ini untuk Leo juga sama, dia ada nama brandnya di sini Leo dan di belakangnya juga sama-sama ada ingredients dan cara pemakaiannya. Untuk ukurannya Hoffman lebih banyak atau lebih besar. Dia punya di ukuran 100 gram ya teman-teman, which is kenapa dia packaging lebih gemuk karena ukurannya lebih banyak ketimbang si Leo yang cuma 70 mili ya, karena dia lebih slim juga dan dia lebih enak digenggam dan juga dia bisa masuk di mana aja, kayak di kantong, di tas, gak perlu space yang besar gitu ya. Nah, sekarang gue mau bandingin atau compare dari tekstur atau dalamnya dari produk masing-masing ini. Nah, yang pertama gue coba dari Hoffman dulu. Nah, kalau Hoffman ini, lihat nih teksturnya kayak gini. Oke, dia warna hitam. Dan kalau dari aroma sih, wangi itu dikit banget, tipis banget, tapi wangi yang maskulin gitu. Pokoknya dia kecium wangi aroma manly-nya, tapi tipis. Oke, dan teksturnya nih, tekstur begini, dia mungkin agak cair, nggak terlalu kental, teksturnya cair begitu. Kalau bisa dilihat, bisa turun, dan kalau kita swipe tuh, dia nggak lengket. Nah, kayak gini. Nah, teksturnya tuh dia agak cair, nggak terlalu clay. Biasanya kalau facial wash itu kebanyakan clay, apalagi facial wash yang buat cowok. Nah, terus dia warnanya hitam pekat, hampir mirip kayak charcoal, tapi di sini gue nggak ada nyium aroma charcoalnya. Yang gue cium cuma aroma kayak parfum cowok, maskulin gitu. Tapi nggak begitu medok. Oke, cukup dari Hoffman. Sekarang kita lanjut ke Leo. Ini biar gue hapus dulu. Nah, kalau kita buka, dia agak keras ya. Dia pas dipencet dia nggak langsung keluar. Atau mungkin karena dia udah terlalu lama kebalik tadi botolnya. Nah, kalau ini dia warna putih dan dia teksturnya clay, seperti facial wash cowok pada umumnya. Kalau dari aromanya gue bisa bilang hampir mirip. Dia wanginya maskulin, kayak parfum cowok gitu, tapi gak terlalu strong, tapi kecium. Dan ini dia stay di tangan gue, dia nggak turun-turun karena dia teksturnya clay. Terus kalau gue swipe kayak gini, nah dia kalau gue raba-raba, ini tuh teksturnya hampir kayak foam yang biasa kalian pakai buat cukur jenggot. Nah,
kayak gitu teksturnya, bener-bener kayak foam, mirip banget. Nah itu kalau gue sentuh tuh dia kayak ada scrubnya gitu tapi tipis. Setelah ini gue bakal bahas ingredients yang ada di kedua produk masing-masing. Oke? Nah pertama gue mau pakai facial wash dari Hofmann dulu. Nah pas gue olesin tangan juga, pas gue ratain di tangan, dia tuh teksturnya yang gue rasain tuh feelnya agak licin gitu ya. Namanya sabun muka pasti licin ya nggak sih. Terus ini gampang juga pas kena air dia gampang ngeblendnya. Nah terus pas gue usap di muka gue rasanya lembut banget, dia nggak ada scrubnya. Kalau aromanya dikit tapi tidak terlalu strong. Gue bisa bilang kalau misalnya pas di bilasan pertama itu dia nggak langsung keset gitu. Dia kayak licinnya tuh lama banget, tapi pas udah bersih total yang gue rasain itu keset. Nah sekarang gue mau coba cuci muka pakai face wash dari Leo Leo. Yang tadi gue bilang kalau warna dari face wash Leo Leo ini warnanya putih ya teman-teman. Dia teksturnya lembut, walaupun ada scrubnya, tapi scrubnya tuh nggak kasar, nggak kayak kerikil gitu. Nah pas gue udah olesin di muka, kayak foam sih, jujur kayak foam. Tapi foamnya itu foam yang bertekstur. Terus berasa juga si scrubnya, walaupun berasa tapi dia nggak bikin sakit atau kayak kegores gitu. Dia masih aman banget karena scrubnya tuh halus. Pas dibilas itu gampang, dia nggak lama gitu buat ngilangin si rasa licin sabunnya. Cukup pakai beberapa kali bilasan aja dia udah bersih, udah ngerasanya bersih gitu, nggak ada yang ketinggal. Sama wanginya enak banget. Nah ini after gue cuci muka pakai face washnya Leo Leo, yang gue rasain muka gue tampak jauh lebih cerah, lebih fresh juga, dan di kulit tuh bener-bener smooth banget. Nah setelah gue cobain cuci muka pakai kedua produk ini, yang gue rasain itu rasanya semua sama. Si kedua produk ini dia punya ninggalin taste yang sama, yaitu sama-sama mencerahkan dan menyegarkan kulit setelah cuci muka. Perbedaan yang cukup signifikan dari kedua produk ini yaitu kalau gue cuci muka pakai ini, yang gue rasain itu emang kulitnya jadi lebih cerah, lebih smooth juga, jadi lebih halus. Tapi kalau gue pakai Leo Leo ini lebih cerah, menyegarkan, dan juga dia tuh ada efek kayak mengencangkan kulit gitu loh guys. Di wajah tuh kelihatan lebih kencang aja gitu dan lebih dingin kalau yang Leo Leo. Kalau yang Hofmann ini dia cukup untuk menyegarkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit. Kalau ini dia ada plusnya itu dia bisa efek mengencangkan dan juga dia ada efek dinginnya. Dan gue lebih prefer pakai Leo Leo karena dia ada efek dinginnya dan dia ada efek mengencangkan kulitnya juga. Walaupun dia bukan rasa yang ketarik, tapi di wajah tuh kerasanya lebih kencang aja gitu. Nah guys, ada yang menarik juga dari exclusive facial wash scrub with DNA salmon ini dari Leo Leo. Apa itu? Karena facial wash ini itu sudah mengandung DNA salmon. Dan gue juga udah searching di internet kalau DNA salmon itu emang bagus buat kulit. Dia bisa mengencangkan kulit, mencerahkan kulit, dan juga dia bisa memproduksi kolagen yang dibutuhkan oleh kulit. Nah gue juga dengar kalau di beberapa klinik itu sudah menggunakan DNA salmon, tapi dengan cara menyuntikkan DNA salmon itu ke kulit wajah kalian guys. Dan intinya kalau kalian tuh mau punya kulit wajah yang sehat, bersih, dan cerah, kalian gak perlu repot-repot ke klinik untuk menyuntikkan DNA salmon itu ke wajah kalian. Kalian cukup pakai facial wash ini karena ini sudah mengandung DNA salmon. Itu plusnya dari Leo Leo facial wash ini. Dan yang gue udah baca-baca juga kalau DNA salmon itu memang sudah ada di beberapa skincare, tapi biasanya itu cuma ada di serum yang biasa diproduksi untuk kulit cewek aja. Nah sekarang ini tuh udah ada di Leo Leo yang emang ditujukan untuk skincare pria. Ini udah ada klaimnya juga, Leo Leo skincare-nya kaum Adam tuh. Nah di facial wash Leo Leo ini dia sudah mengandung yambin ekstrak DNA salmon, niacinamide, dan juga silicone. Manfaatnya itu banyak banget. Dia bisa membersihkan, merawat, dan mengangkat kotoran serta kulit mati, memperbaiki kulit yang rusak, meningkatkan elastisitas kulit, meratakan warna kulit atau mengatasi warna kulit yang tidak merata, mengurangi kerutan di wajah secara alami, dan membantu mengatasi jerawat sampai ke level meradang. Nah guys, karena kemarin tuh gue udah belinya satu paket antara Hofmann dan Leo Leo, dan gue tuh belinya itu satu paket sudah ada isinya serum dan sunscreennya. Karena gue udah suka banget sama produk dari Leo Leo, dan gue sekarang bakal review si serum dari Leo Leo ini. Ini serum dari Leo Leo ini namanya Exclusive Whitening Face Serum. Kalau dari packaging dia seperti serum pada umumnya, dan dia pakai botol beling, terus dia juga pakai pipet. Ada pipet di sini ya tuh, ada pipetnya itu. Dari packagingnya dia sama, dia warna hitam juga.
Di sini ada nama Leo-Leonya, terus ini ada nama Exclusive Whitening Face Serum. Terus di belakangnya juga dia ada ingredients dan cara pemakaiannya. Di sini juga ada barcode BPOM-nya di sini. Jadi udah aman, sini udah BPOM ya guys. Nah untuk ukuran, dia ukurannya ada di 30 ml. Kalau gue lihat di sini, nah nih kita langsung teksturnya ini bisa gue bilang dia kental banget tuh. Sampai gue gini aja dia nggak jatuh, dia nggak netes karena dia emang kental banget. Nah dia nggak lengket, sama sekali nggak lengket. Dan kalau gue swipe di sini, dia gampang banget ngeratainnya di kulit tuh. Dia bener-bener langsung cair gitu. Dia bener-bener gak lengket kulit gua tuh kan. Dan ini kandungan dari Exclusive Whitening Face Serum dari Leo. Yang pertama dia ada niacinamide 5%, silicone, HALKH, ceramide 2%, yuzu water, dan centella asiatica. Oh ya guys, katanya Exclusive Whitening Face Serum ini 7 kali lebih efektif menutrisi, mencerahkan, membuat muka tampak lebih glowing. Serumnya ini juga mengklaim dapat menjaga, menghaluskan, dan memulihkan skin barrier atau lapisan terluar kulit wajah. Super mencerahkan wajah dan menutrisi wajah, mengatasi jerawat dan efek bekas jerawat, menghasilkan pori-pori, anti flek hitam dan menghilangkan flek hitam, melembabkan wajah, menjaga dari kulit kering dan iritasi, memperbaiki dan melindungi sel-sel kulit dari kerusakan. Nah, buat cowok-cowok nih mungkin ada yang belum tahu gimana sih urutannya cara pakai skincare yang baik dan yang benar. Nah, yang pertama itu kalian wajib pakai facial wash atau cuci mukanya yang tadi gue udah bahas di awal. Yang kedua, kalian pakai serumnya yang barusan gue review juga. Dan yang ketiga, jangan lupa pakai sunscreennya sebelum kalian keluar rumah di siang hari. Kalau udah malam, kalian cukup pakai facial wash dan serumnya aja sebelum tidur. Nah, sekarang gue bakal review sunscreen dari Leo ini. Ini sunscreen dari Leo ini yang namanya Exclusive Sunscreen with UV Filter. Nah, dari packagingnya ini, dia isinya itu 50 ml. Di sini ada nama brandnya Leo dan ini Exclusive Sunscreen with UV Filter. Nah, di belakangnya ini sama dia ada ingredients dan cara pemakaiannya. Nah, gue tuh nggak cuma beli produk si sunscreennya dari Leo ini, gue juga beli produk sunscreen dari Hoffman-nya juga. Kalau kita bandingin secara packaging, kita compare begini, si Leo ini dia lebih banyak isinya itu 50 ml. Kalau di Hoffman dia cuma di 30 gram aja. Gram, ini mili nih gram, jauh banget dong. 30 gram, tapi nggak tahu deh pokoknya di sini tulisannya 30 gram nih, kalian lihat sendiri di sini 30 gram. Dan itunya si Leo ini isinya lebih banyak dan kayaknya gue bakal lebih awet pakai si Leo ini karena isinya lebih banyak. Teksturnya kalau kita lihat kayak gini sekilas hampir mirip kayak si face wash-nya ya guys ya, dia warna putih, bentuknya clay. Kalau kita swipe kayak gini, teksturnya smooth banget. Nah ini teksturnya tuh gampang banget ngeblend di kulit. Kayaknya ada white cast-nya, tapi nggak parah. Dia nggak parah ninggal white cast-nya dan dia juga nggak lengket di kulit. Rasanya tuh kayak nggak pakai apa-apa, jujur. Terus di kulit tuh juga rasanya lebih smooth gitu. Dan dari aromanya, ini hampir nggak ada aromanya. Karena emang kalau sunscreen itu emang rata-rata emang nggak ada aromanya sih. Ada aromanya tapi kayak tipis banget. Nah sekarang kita bahas kandungan dari sunscreen Leo ini. Yang pertama dia punya SPF 50++. Nah ini boleh banget nih guys kalian coba karena SPF itu lumayan tinggi, ada di 50 SPF. Dan ini tuh lumayan beda dari Hoffman. Kalau di Hoffman itu dia cuma SPF-nya cuma ada di 30 SPF. Dan di sunscreen Leo ini dia juga ada UV filter yang mengandung titanium dioxide, ethylexyl methoxylamide, methylene bis benzotriazole, tetramentyl butyl phenol, dan juga siricam, dan yang terakhir ada HALKH-nya. Saya lagi minta maaf kalau misalnya gue rada susah nyebutinnya karena emang susah banget nyebutinnya. Intinya sunscreen itu bagus buat kalian pakai di siang hari karena SPF-nya itu lumayan tinggi, ada di 50 SPF PA++. Jadi gue sangat rekomendasi kalian buat pakai si sunscreen ini. Dan dia juga manfaatnya banyak banget. Dia bisa menjaga kelembapan kulit dan mencegah kulit kering pada wajah atau sekitaran wajah. Membuat wajah menjadi tampak lebih glowing berkilau alami. Anti peradangan,
dan juga mampu melindungi kulit wajah atau sekitaran wajah dari tekanan eksternal. Nah, kesimpulannya kayaknya gue lebih pilih buat pakai produk dari Leo ini. Alasan utama gue pilih Leo ini karena dia sudah mengandung DNA salmon, yang dimana DNA salmon itu sangat dibutuhkan untuk kulit wajah karena dia bisa memproduksi kolagen untuk kulit wajah kita. Dan yang kedua, serumnya. Dari serumnya gue juga bakal lebih pilih pakai Leo karena ukurannya lebih gede. Yang terakhir, sunscreennya, gue juga bakal lebih pilih si Leo ini. Karena apa? Karena si Leo ini ukurannya lebih besar dan isinya lebih banyak. Dan alasan utama lagi yang bikin gue lebih pilih si Leo ini karena kandungan SPF-nya ini jauh lebih banyak si Leo ini, yaitu ada di 50 PA++. Nah, kalau di Hoffman dia cuma ada di 30 aja ya teman-teman. Nah, buat kalian nih, buat cowok-cowok, jangan malu buat skincarean karena first impression orang buat lihat kita itu yang pertama dilihat tuh adalah tampilannya. Kalau orang itu lihat kita wajahnya cerah, bersih, glowing, tapi ini glowing cowok ya guys ya, pasti orang tuh bakal senang buat ngobrol sama kita, apalagi kalau kita bakal ketemu sama orang-orang baru, terutama di tempat kerja. Dan gue juga sering banget dengar nih kalau misalnya orang good looking itu bakal lebih dapat banyak privilege untuk dapat pekerjaan. Sebenarnya itu no offense ya guys ya, karena itu yang sering gue dengar kayak di TikTok, di mana jalur tampang, jalur good looking, apa segala macam. Saya lagi kasih tau ke kalian, buat cowok-cowok jangan malu buat skincarean karena itu buat diri kalian sendiri. Manfaatnya itu gak cuma buat itu aja guys, tapi buat kesehatan juga. Kita males banget cuci muka, itu hal yang paling minimal banget tuh di skincare itu, cuci muka deh minimal. Kalau kan di situ aja udah males, itu kan kita keluar, kita kena debu, kita kena apa, kena sinar matahari, itu semua pada nempel. Terus kita nggak cuci muka, otomatis itu kotoran tuh pada nempel di sini dan dia bakal bersarang di wajah kalian. Dan itu yang nyebabin kulit kalian tuh jadi lebih kusam, berjerawat. Jadi skincare itu bukan cuma buat kayak lebih cerah, lebih glowing, itu juga, tapi buat kesehatan juga ya teman-teman. Jadi biar kulit kalian itu terjaga dari penyakit-penyakit kulit yang akan timbul kalau kalian males rawat kulitnya. Minimal cuci muka aja deh guys, kalau kalian males pakai krim-krim, serum segala macam, minimal cuci muka. Tapi kalau kalian mau dapetin hasil yang lebih maksimal, kalian harus pakai serumnya, harus pakai sunscreennya, harus pakai krimnya. Intinya jangan males buat skincarean. Nah, kalau kalian suka sama video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap gua upload video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian bisa tahu updatean yang ada di YouTube channel ini. Bye-bye, see you next video.